حملته أمه كرها ووضعناه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Taqabbalu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran dan menjadi keberkahan baik bagi yang membacakan maupun kita semua yang mendengarkan. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, setiap detik yang tersisa adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah. Bisa dengan memperbarui tobat, memperbanyak amal soleh, dan juga menebar manfaat kebaikan. Sebagaimana hal ini yang akan disampaikan oleh guru kita tentang menggapai keberkahan di sisa usia. Kepada Bunda Ustazah Siti Sahrini Margono kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan hidup. Hari ini kita bisa bermuhajahah, bersilaturahmi, bersama-sama untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hidup. Banyak orang yang hidup tapi hatinya mati. Bersyukurlah pada Allah. Ibu-ibu tetap istiqomah, tetap eksis, tetap konsisten ya, dengan apa yang kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para asatizah, para asatis, para ustadz, para ustazah yang ya memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan ilmunya kepada kita dan membuat satu perubahan yang spektakuler. Mudah-mudahan kita di surga bersama-sama seperti ini. Amin. Terima kasih saya sudah dihadirkan Allah hari ini sehat. Karena ada jamaah saya kemarin di Darussalam itu pas hari raya Idul Adha meninggal dunia berada di masjid. Usianya masih muda lah ya. Belum ada 70, belum 60 juga, mungkin 62, 63-an ya. Itu tanpa sakit tiba-tiba Allah menjemputnya di masjid. Iri ya rasanya, meninggal dijemputnya di masjid malaikat mautnya. Ya. Jadi kita juga tidak tahu, ini satu rahasia Allah. Mungkin pulang dari masjid, mungkin pada saat di masjid. Ya. Jadi kita siap-siap untuk mencari bekal di sisa usia kita. Sesuai dengan tema yang diminta oleh Ibu Rani kemarin. Menggapai keberkahan di usia yang tersisa. Ya, jadi kita nih tinggal sisa saja umur. Kalau andainya usia kita di usia dikatakan oleh Allah batasnya 70 tahun. Sekarang 65 tahun, berarti tinggal 5 tahun lagi. Dan itu sebentar. Bentar gak lama ya. Masya Allah, Ibu benar-benar ini selalu cinta dengan taman-taman surganya Allah ya. Taman surga yang ada di Nabawi disebut apa, Bu? Raudhah. Ya. Taman surga yang ada di kita ini majelis taklim. Ada satu lagi taman surga. Ada 3 taman surga ya. 1 di Nabawi, 2 di majelis taklim, 3 ketika ibu menjenguk orang sakit. Ya, karena menjenguk orang sakit itu ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun ya, buat orang yang menjenguk orang sakit. Masya Allah. Jadi karena temanya hari ini agak sedikit tar-ketir ya. Harus mempersiapkan husnul khatimah ya. Tapi harus tahu juga apa penyebab dari su'ul khatimah. Jadi yang harus kita gapai ini adalah husnul khatimah. Kita menggapai seperti orang mau menggapai gitu ya. Di usia kita yang tidak muda lagi, alhamdulillah ibu bertambah cerdas. Jadi cerdas itu bukan minum tolak angin. Itu iklan.
Tapi kalau mengambil satu hadis Rasulullah, orang yang cerdas itu kata Nabi disebutnya itu Al-Qais. Al-Qais itu orang cerdas. Al-Qais, alif, lam, kaf, ya, sin. Al-Qais. Ya tulisannya alif, lam, kaf, ya, sin. Domah Al-Qaisu. Al-Qaisu mandana nafsahu wa amilan lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsu, mampu menahan emosinya, dan orang yang beramal untuk hidupnya sesudah mati. Jadi sekarang kita beramal untuk hidup kita sesudah kita mati. Itu orang pintar. Orang pintar termasuk orang yang mengingat kematian. Ingat akan mati gimana ntar kalau saya mati. Dikubur sendiri, gelap, nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya. Nggak ada yang nolongin, cuma kita sendiri. Kecuali dengan amal-amal kita. Ya, jadi orang yang pintar itu kata Nabi apa? Orang yang mampu menahan diri. Artinya kalau mampu menahan diri, sabar pasti itu ya. Orang yang mampu menahan diri dari emosi itu sabar. Karena orang sabar itu janji Allah akan diberikan surga yang luar biasa. Makanya di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, untuk menggapai ya sesuatu yang membahagiakan kita itu sabar. Yang kita tahu ada 3 macam sabar. Masih ingat pelajaran lama? Ya, dalam hadis dikatakan as-sabru ya fil ibadah, sabar dalam beribadah. Sabar dalam apa? Beribadah. Seperti kalau dalam ibadah kita di samping yang wajib, yang sunnah, rawatib kan? Kalau zuhur itu 2 sebelumnya, nanti sesudahnya apa? Sudah qabliyah zuhur ada 4 wajibnya, setelah wajibnya wirid, doa, wirid. Kerjakan lagi, naik lagi. Ada yang 2, ada yang 4. Itu kalau kondisi rumah kita sejuk, ada AC. Kalau yang rumahnya nggak ada AC-nya, sementara dia harus mengerjakan amalan yang sunnah, amalan yang wajib, betapa panas dan gerahnya. Nggak enjoy lagi, nggak nyaman lagi dalam beribadah. Tapi sebagai orang yang beriman, dia tetap sabar. Karena dia pasti akan mendapatkan surga dari Allah. Makanya salatnya pelan-pelan. Gak terburu-buru karena panas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udahnya gerah. Oh enggak, pelan. Nasib kita terletak pada salat kita. Kalau salat kita benar, salat kita sabar, salat kita sesuai dengan tuntunannya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Pak, kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Seperti apa salatnya Nabi? Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi. Tapi Nabi menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sana ada sabar ketika beribadah. Yang kedua, sabar ketika kita menghadapi musibah. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin siapa? Saya sempat waktu 2 hari ini saya biasa kalau saya habis sholat subuh zikirnya lama.
Nah 2 hari ini berturut-turut karena ada sesuatu saya zikirnya nggak biasa cepet. Apa ini saya ditegur ya sama Allah? Biasanya didawamkan ya, la ilaha illallah 100 ya, pokoknya saya. Nah 2 hari ini mungkin karena badan saya capek dan sebagainya, jadi pengen itu tidur lagi gitu habis salat. 2 hari ini saya dapat teguran. Kemarin saya pergi kondangan karena ada jamaah yang mengundang, saya datang. Itu pun ada rasa males mau pergi, tapi ini kasihan nanti kalau nggak didatengin nggak enak juga kalau ketemu. Datanglah saya. Kebetulan anak saya ngantar, mama mau kemana? Yuk diantar, kata anak. Kita ke rumah bibimu yuk gitu. Mana? Ke Pondok Gede. Antar ya mama. Iya. Ya, mama kondangan dulu ya, kamu tunggu di situ di parkiran. Begitu turun, kalau selesai disuruh Bu, makan dulu Bu. Wah, saya ditunggu anak, saya nggak mau, udahlah cukup ya. Pakai yang penting setor muka gitu ya. Udah. Lagi jalan Bu. Tiba-tiba kaki saya keletai gitu loh Bu. Kaki saya seperti tidak ada tulangnya. Jatuh Bu saya. Terus saya berpikir, oh ya pernah saya sebelum-sebelumnya juga berdoa, ya Allah kalau bisa hari ini saya jangan jatuh. Itu karena saya lalai tadi, biasa saya dawamkan zikirnya banyak gitu ya, zikir segala macam dibaca. Ini karena badan saya merasa enak, jadi saya singkat-singkat aja. Saya ditegur nih sama Allah. Biasanya zikirnya didawamkan gitu ya. Nggak pernah saya tinggal. Semua yang ada di belakang Quran itu saya habiskan semua gitu. Ingat firman Allah, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan, katakan Muhammad kepada umatmu, tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak tetapkan buat kita. Oh rupanya hari itu saya memang harus jatuh Bu. Walaupun kita berdoa, kalau Allah sudah takdirkan ya kita berusaha ya untuk minta perlindungan. Tapi saya ingat kelalaian, oh saya 2 hari ini zikirnya nggak biasanya. Ya udahlah, akhirnya saya takut. Jadi apa saya minta Allah mandi, maafkan mandi. Ya mandi apa? Makanya Bu, orang banyak berbuat kesalahan, tapi dia sempat bertobat bisa masuk surga. Orang yang banyak amalnya, rajin ibadahnya, ya. Tapi dia sombong, dia merasa paling hebat, dia merasa ya itu bisa masuk neraka. Padahal di dunia banyak amalnya. Tuh, camkan nama ibu ya. Artinya banyak-banyaklah kita bertobat. Karena salah satu husnul khotimah itu adalah orang yang senang bertobat. Allah perintahkan di dalam Quran surat An-Nur. Catat Bu ya. Itu di ayat 31. Bertobatlah kamu kepada Allah. Ya, bertobatlah kamu kepada Allah. Suratnya 24, ayatnya 31. Ya. Di bawah sekali ayatnya kalau nggak salah ya. Karena itu kan sebenarnya ayat perintah dari Allah untuk menahan pandangan baik laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki harus menundukkan pandangan, artinya jangan jelalatan kalau di luar ya, jauh dari istri kemudian matanya itu jelalatan. Naklah kata Allah, tundukkan pandangan. Kita juga gitu, tadi ayat 31, kalau laki-laki di ayat 30 kalau nggak salah, tundukkan pandangan ya. Bahkan kalau kamu melihat sesuatu di jalan, laki atau perempuan, ya begitu kamu melihat sesuatu yang kamu anggap aneh, kamu anggap mungkin membuat kamu ya begitu tergila-gila ya, segera kamu pulang, temui istrimu, temui suamimu. Jadi jangan mengagumi orang yang bukan mahram, yang tidak halal bagimu. Jadi suruh kembali, cepat kembali ya. Jadi itulah perintah Allah, kita diperintah untuk bertobat. Banyak orang yang beribadah
amalannya hebat, tapi kalau sombong, merasa paling pinter, merasa paling tahu, ya, merendahkan orang lain, belum tentu masuk surga. Ya, tetap kita harus rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Ya, nah, rendah hati di hadapan manusia. Baik, sabar yang ketiga, ya. Sabar yang pertama, sabar dalam menghadapi ibadah ya Bu ya. Ketika ibadah. Sabar yang kedua, ya ketika kita mendapat apa Bu? Musibah. Jangan menyalahkan Allah. Jangan suuzon kepada Allah. Harus berhusnuzon. Berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ada orang, ya saya udah doa masih juga celaka ya. Saya udah sedekah masih juga celaka. Oh jangan begitu ya. Nggak boleh punya prasangka. Ya, mudah-mudahan dengan musibah ini terus memperkuat ingatan hamba untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Semoga yang Engkau beri hamba kesabaran, hamba bisa mengatasi semua yang hamba alami, yang hamba rasakan ya dari penderitaan, baik itu sakit maupun apa saja. Ya, dengan kita berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon ya kepada Allah ya, tidak bersuuzon ya, tidak buruk sangka. Apalagi mudah putus asa ketika orang itu mendapat cobaan-cobaan terus lalu mereka itu berputus asa. Bolehkah kita berputus asa? Tidak boleh. Putus cinta soal biasa. Putus asa adalah dosa. Ya, jadi jangan sampai kita putus asa. Asa itu apa sih? Harapan. Ya, orang yang putus asa itu dia nggak dapatkan harapan, nggak dapatkan ampunan. Padahal Allah sudah janji dalam Al-Quran surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatu sholihatu khairu inda rabbika sawaba wa khairun amala. Harta anak hanya perhiasan dalam kehidupan ini. Tapi amal soleh kita yang kita kumpulkan, yang kita himpun itu amal soleh itu yang akan abadi di sisi Allah dan akan menjadi harapan. Jadi orang putus asa ada harapan. Orang yang putus asa dengan minum, bukan minum baygon lah, minum pil aja, pil yang dosisnya harusnya 1 tablet atau 2 tablet sehari ya, 3 tablet misalnya ya, dia makan sampai 10 atau 20 tablet, agar dia kelepak-kelepak ya Bu ya, mati enggak. Nah itu putus asa. Pasti ada niat ya untuk ya memakan obat itu supaya biar nyahok nih suaminya nih, gue kesel, tapi kesel yang salah seperti itu ya. Gantung diri. Memang kalau sudah gantung diri sudah nggak ada masalah. Oh, nah itu orang yang tidak punya harapan, nggak punya harapan, ya. Artinya nggak dapat ampunan lah, karena Allah nggak suka dengan orang yang bunuh diri. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Semua ada landasannya, semua ada dalilnya. Baik ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi ada sabar ketika kita beribadah, sabar ketika kita mendapat musibah, sabar ketika kita menghadapi maksiat. Sabar ketika kita menghadapi apa? Maksiat. Kenapa ibu? Karena yang namanya maksiat itu menurut, bukan hadis ya, ini dari seorang ulama namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu, kata beliau itu orang yang pendek umurnya. Pendek apa Bu? Umurnya. Ya. Nah, saya ingin sampaikan lagi kepada ibu, ingin mengingatkan lagi ayat-ayat yang pernah saya sampaikan. Ada umur yang diawali dengan ain, itu ada di Quran surat 35 ayat 11. Ada umur yang diawali dengan alif, itu ada di surat 31 surat Luqman ayat yang ke-17. Ya, coba ibu lihat beda umur
dengan umur. Nah, yang dimaksud Ibnu Qayyim ini umur yang mana ini? Karena ada umur pakai ain itu usia kita. Yang namanya usia itu kan ada batasan. Ya Bu ya, yang meninggalnya 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60, 50, 40 ya, 30 tahun, bahkan baru lahir sudah meninggal, bahkan dalam kandungan ibunya sudah tidak bernyawa, banyak kan Bu? Ya. Nah, yang ingin kita tahu umur di sini umur yang mana? Karena tadi saya katakan jangan sampai ibu nanti tidak memahami ya, makanya saya kasih tahu dalilnya. Umur ada di surat Fatir. Surat Fatir surat 35 ayat 11. Umur yang pakai alif itu ada di surat 31 surat Luqman ayatnya 17. Silakan dibaca biar tahu Ibu. Kita sedang menuntut ilmu ya. Silakan ilmu yang disyariatkan, ilmu syar'i yang kita pelajari hari ini. 35 ayat 11 bagaimana bunyinya? Ya, wallahu khalaqakum min turab. Nah, turab itu tanah ya. Atau dari kalau air mani saripati tanah gitu. Kalau ada memang dari tanah yang dibentuk ya. Terus apa? Kemudian dari nutfah. Air mani ya. Kemudian dijadikan pasangan, betul. Terus? Ya, jadi tidak ada wanita yang mengandung ya kecuali dalam pengetahuan Allah. Juga tidak ada wanita yang melahirkan, betul ya? Kecuali dengan ilmunya Allah ya. Tidak ada yang kami panjangkan. Umur apa namanya tuh? Umur urusan atau usia? Usia, karena pakai ain. Ya, terus. Ya, yang demikian itu bagi Allah apa? Mudah. Ya. Jadi kalau ada orang yang umurnya, Bu berapa sekarang? 80 tahun. Itu memang dalam kitabnya Allah itu sudah ada. Ibu ini umurnya sampai 100. Ibu ini dalam kondisi sehat ya. Ibu ini 70, sakit-sakitan itu ya. Itu. Dan kita mintanya dikasih apa Bu? Sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Jadi yang dimaksud umur di sini adalah usia. Itu sudah ada ketentuannya. Umur berapa kita dipanggil Allah, ya? Nah, itu. Maka itu yang namanya panjang umur itu bukan panjang hidup kita selama di dunia, bukan. Yang namanya panjang umur atau usia itu usia yang Allah berikan itu bermanfaat buat kehidupan agama kita. Jadi diri kita ini bermanfaat ya buat agama. Ya, jadi usia yang sekian puluh tahun diberikan ibu rajin ibadahnya ya, karena ibu pergunakan itu. Jadi bukan panjang usia 100 tahun lama kita di dunia, itu bukan. Jadi umur yang berkah, kalau kata berkah itu artinya bertambahnya kebaikan ya. Apa arti berkah? Bertambahnya kebaikan. Nah, keberkahan itu bisa diartikan bercampurnya antara kemuliaan dengan kebahagiaan. Bagaimana kita menjadi manusia yang mulia? Bagaimana menjadi manusia yang bahagia? Bahagia tidak dilihat dari harta. Belum tentu orang yang hartanya banyak dia bahagia. Jadi bahagia itu hati. Bahagia. Ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak dilihat dari berapa lama umurnya, sekian ratus tahun, panjang banget. Hakikat yang namanya hidup berkah itu adalah usia kita ini kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat nanti. Banyak amal-amal yang sudah ibu berikan tanpa ibu harus ingat-ingat, itu sudah ada di dalam kitab Lauh Mahfuz catatannya. Dan itu kata surat Kahfi tadi, surat 18 ayat 46, itu yang menjadi harapan buat kita. Ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya, alhamdulillah. Makanya orang yang beriman dan bertakwa dia nggak takut mati Bu, ya nggak takut mati. Walaupun ada gambaran mati itu begini, dikubur begini, tapi bagi orang beriman dia nggak takut mati. Karena amal itulah yang akan membahagiakan dia.
Mungkin saja dengan diterangkan kubur, walaupun kita melihat ya kubur itu gelap, tidak ada cahaya matahari masuk ya, tapi dengan amal itu kita menjadi terang. Makanya kalau ibu malam mau tidur baca surat As-Sajdah, 2 surat ya, kalau nggak salah diajarkan Nabi. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan aku niat membaca surat As-Sajdah ini untuk bekalku di akhirat. Ya Allah, aku membaca surat Al-Muluk, Tabarok, supaya terang kuburku nanti ya Allah. Itu aja. Jadi saya selalu ya, selalu niatkan seperti itu. Jangan asal baca aja. Jangan asal baca ya, harus ada niat. Ya Allah, saya baca surat As-Sajdah, mudah-mudahan ini bekalku di akhirat. Saya baca surat Al-Muluk, mudah-mudahan ya Allah ini menjadi penerang ya kuburku nanti. Begitu Bu ya. Kita udah punya harapan tuh ya. Setelah kita rasanya mau tidur tuh udah plong gitu, udah ya di samping baca zikir-zikir mau tidur ya. Nah, kalau bisa baca ayat kursi yang diajarkan itu. Jangan sekali baca 3 kali ayat kursi 3 kali, karena biasanya setan itu selalu di samping malaikat menjaga tidur kita, setan itu juga selalu menggoda kita melalui mimpi, melalui apa saja ya. Nah, itu dengan kita membaca itu disunahkan 3 kali, jangan sekali saja. Doa-doa yang lain ya, usap wajah kita, belakang telinga ini, karena biasanya makhluk halus itu masuk ke sini. Tengkuk itu diusap ya, dari tengkuk, belakang telinga, wajah, badan, tangan, kaki, terus tidur sudah. Ya, baca doa tidur. Itu rasa bahagia itu, Bu. Rasa udah serahkan sama Allah. Orang tidur kan nggak sadar, Ibu ya. Mudah-mudahan tidak mimpi yang buruk itu dijauhkan oleh Allah. Itu ya. Jadi itu. Jadi kembali lagi, ada berapa sabar? Yang pertama sabar apa? Beribadah. Yang kedua sabar apa? Ketika musibah. Yang ketiga sabar apa? Menghadapi maksiat ya. Jadi dalam menghadapi maksiat, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu hilang berkahnya ya, dan pendek usianya. Nah, usianya itu usia yang mana nih kita? Karena ada 2 tadi ya. Ada lagi di surat Luqman ya. Ayat berapa tadi? Betul. Umurnya pakai apa? Alif apa ain? Alif. Berarti apa tuh kalau alif? Urusan ya. Kalau pakai ain itu usia, itu ada batasannya. Tapi kalau pakai alif itu urusan. Artinya setelah kita nggak ada, Bu, karena banyak hal-hal yang bermanfaat buat akhirat kita itu ya, berkembang di masyarakat ya. Kita berbagi rezeki, berbagi infak, berbagi ya. Alhamdulillah kita keluarkan zakat yang memang menjadi hak orang lain ya, yang kita keluarkan dari harta kita, karena kita beriman kepada Al-Quran. Fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Itu ada di surat 51 ayat 19. Tolong dicek ya. Saya kan ya takutnya lupa, banyak lupa ya. Tapi kalau dicek benar berarti masih alhamdulillah Allah masih memberikan ingatan yang kuat pada saya. 51:19 ya. Fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang miskin yang meminta, dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Betul, Ibu? Betul. Ya, berarti alhamdulillah ya, masih bagus ingatan saya ini. Nah, jadi dengan adanya 2 surat ini, mungkin ada orang yang asal baca saja Al-Quran ya. Tapi kalau dia teliti, oh ini umurnya beda nih dengan umur yang tadi dikatakan usia. Kemudian satu lagi adalah perkara-perkara. Artinya setelah kita nggak ada, karena kita banyak menanamkan hal yang baik seperti ibu wakaf Quran, mungkin wakaf apa saja yang bisa memberi manfaat, harta yang kita wakafkan itu, ya. Contohnya saya bawa motor misalnya ya, motor itu ada wakaf dari seseorang misalnya ya. Maka itu selama saya gunakan untuk ibadah itu ngalir. Nah
Nah itu urusan urusan yang dipakai alif tadi ya. Jadi ngalir, pahalanya ngalir. Pahala orang udah gak ada ya. Tapi karena wakafnya ini saya gunakan. Begitu juga ada orang yang mewakafkan mesin jahit ya, mesin jahit ya. Mesin jahit kita kan jarang Pak jahit ya. Males juga jahit-jahit, akhirnya mesin jahitnya nongkrong aja di ruangan tengah di mana itu ya. Lalu sama kita diwakafkan, Bu, nih saya wakaf mesin jahit, gunakan. Ibu bisa jahit, gunakan Bu. Nih saya kasih modal ya. Misalnya beli bahan apa. Saya ingat Dokter Sufki itu ibu, Bu dokter ya, Bu Sufki. Bu Margono, iya Bu. Ini aku jahit dari kantong bekas terigu, kantong terigu. Nah, dia ya udah punya rumah sakit tapi masih aja Bu berkarya. Apa Bu? Nih tanyain sama majelis taklim ibu, ada yang mau beli sarung bantal enggak dari kantong bekas kantong apa Bu? Terigu. Dia jahit Bu. Itu Bu Suki. Masih terus ya, nanti kalau sudah laku sumbangkan buat anak-anak yatim katanya. Itu ingat saya tuh. Ya Allah, Suki walaupun sudah tua, duitnya sebenarnya banyak. Suaminya kan dakwah kemana-mana ya. Dulu pernah sempat jadi direktur rumah sakit Islam, Dokter Suki itu ya. Sekarang sudah punya rumah sakit ya, alhamdulillah. Tapi masih berkarya. Jadi akhirnya dia sudah nggak sanggup lagi, banyak tugas, banyak kerjaan ya, diwakafkanlah ke orang. Ayo, siapa yang mau jahit-jahit ya? Kalau zaman dulu masih ingat nggak Ibu? Ini zaman tahun 50-an itu ada anak kecil suka dipakein oto. Tahu oto Bu? Ya, oto itu supaya anak nggak masuk angin ya Bu ya. Itu kalau jadi diikat sini gitu. Itu dijualin gitu. Masya Allah. Itu yang namanya usia yang bermanfaat buat kehidupannya. Ya, harus seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau ada yang bisa bermanfaat daripada nongkrong aja di ruangan tengah nggak dipakai, mah Ibu kasihkan ke orang. Jadi yang namanya wakaf nggak mesti harus tanah biar bangun masjid, nggak mesti harus kendaraan atau apa saja yang bisa bermanfaat buat orang lain Ibu wakafkan. Apalagi yang namanya Al-Quran, ada di satu daerah yang Qurannya sudah hancur, Qurannya sudah tidak bisa dibaca ya dibaca tapi banyak yang salah-salah, wakafkan gitu ya. Selama dia hafal Quran sampai dia mati, pahala ngalir kepada orang yang mewakafkannya itu. Masya Allah. Itulah ibu-ibu ya, kehidupan. Baik, saya lanjutkan. Ibu, menggapai keberkahan di usia yang tersisa ini adalah menunjukkan bahwa amal itu ada pendukung. Apa yang kita amal itu ada pendukung ya. Untuk keberkahan usia ini seperti contohnya bersedekah ya. Ibu, kalau zaman dulu orang bersedekah itu nungguin mati. Ntar kalau emak mati sedekahin gitu. Padahal kalau di Quran surat 63 ayat 10-11 itu yang namanya sedekah itu sebelum mati Bu, bukan sudah mati ya. Coba Ibu lihat surat 63 ayat 10-11 ya. Infakkanlah kata Allah ya, dari apa-apa yang kami beri rezeki kepadamu itu sebelum datang kematian gitu kan. Kalau zaman dulu sedekah itu sudah mati. Ntar kalau mak mati tolong disedekahin. Itu karena orang tua dulu nggak ngerti ilmunya Bu. Karena biasanya orang tua dulu itu apa kata orang tuanya dia percaya. Beda dengan anak sekarang. Anak sekarang itu kritis. Ada seorang ibu nanya sama saya, Bu, memang benar kalau kita sudah ke kamar mandi, sudah baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Iya betul. Terus kalau kita mau mandi kan buka baju Bu, emang masih ada doa lagi Bu? Ada doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu ada hadisnya nggak Bu? Ada. Hadis Tirmizi nomor hadis 606. Ibu lihat di HP, tanya sama Mbah Google. Kalau si anaknya ini nggak percaya, mana ada dalilnya kata anaknya. Mama ngomong begitu harus ada dalil. Pada saat itu dia belum tanya sama saya. Iya nanti Mama tanyain sama Bu Margono kata dia. Margono itu. Ya,
Jadi si ibu ini maksa, ada Bu, ada, nanti saya share ya. Nah, di share begitu oh iya betul. Kalau ibu nggak percaya lihat aja. Makanya zaman sekarang ini kalau menyampaikan dalil itu kan baik ayat itu harus tahu surat berapa, ayat berapa, hadis ya riwayatnya siapa, nomor hadisnya berapa gitu kan. Kalau enggak tuh kritis Bu. Tanya mana? Seakan-akan nggak percaya apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya betul memang Bu, harus ada ya. Jadi amal pendukung kita ya supaya sisa hidup kita ini, mari sama-sama saya ibu, mari kita berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik ya. Atau ada di Quran surat 2 ayat 148 ya. Surat berapa Bu? 2 ya, ayatnya 148 ya. Jadi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Nah, karena kalau kita lihat kebaikan itu ada kalau tidak salah ada 5 komponen ya, jenis kebaikan yang harus ibu juga tahu ya. Seperti khair, berpastabiqul khair ya. Itu artinya kebaikan yang sifatnya universal ya. Artinya kasih sayang ibu dengan saya dengan ibu. Itu khair ya. Khair ya. Artinya sifatnya itu universal, secara umum kita saling menyayangi, berlaku adil, saling menghormati, itu artinya khair ya. Suratnya 2 ayatnya 148. Betul Ibu? Ya, jadi yang berlomba-lomba dalam berbuat baik. Lalu ada yang disebut ma'ruf ya. Ma'ruf juga baik juga arti ma'ruf ya. Jadi ma'ruf itu di mana di Quran surat 3 ayat 110 ya, kemudian di ayat 104 ya. Ya, suratnya 3 ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kalau enggak salah gitu ya. Nah, kamu adalah sebaik-baik umat. Tugasmu apa? Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat yang munkar. Nah, itu disebut ma'ruf. Nah, ma'ruf artinya baik. Artinya ma'ruf yang ditunjukkan untuk baik terhadap masyarakat lingkungan ya. Masyarakat lingkungan kita, masyarakat mana saja itu ma'ruf ya. Dasarnya dikatakan dalam surat 3 ayat 110, kuntum khaira ummat ya, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu itu adalah sebaik-baik umat. Tugasmu apa? Mengajak berbuat ma'ruf, mencegah berbuat yang munkar ya. Lalu yang ketiga apa Ibu? Tadi ada khair, ada ma'ruf ya. Ada lagi yang namanya ya di kata komponen 5 komponen ini, yaitu yang disebut dengan albir. Albir, BIR, double R, albir. Apa albir itu? Kebajikan atau kebaikan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, kebaikan yang ditujukannya kepada bukan hanya dari terlihat secara zahir yang nampak, ada seorang memberi, seorang menolong, seorang membantu, itu secara zahir ya, karena kelihatan. Tapi juga kalau yang namanya albir itu secara batin ya. Makanya secara batin atau secara moralitas ya, itu ada di surat 2 ayatnya 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibbalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau nggak salah ya, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa khinnal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Banyak ya, ada berapa itu ya, 15 poin. Itu moralitas ya yang ada di batin kita. Enggak cukup dengan yang kita lihat dia berbuat baik, kita enggak tahu hatinya. Tapi orang yang ingin memiliki sifat albir ya, yaitu
dengan 15 poin itulah kita dapat mengamalkan. Nggak cukup hanya sholat menghadapkan wajah ke arah timur atau barat ya, tapi beriman kepada Allah ya, iman kepada hari akhirat, malaikat, nabi, kitab, wah sampai 15 poin. Nah itu yang disebut albir. Albir. Kata mabrur itu diambil dari situ. Mabrur, haji mabrur ya. Sudah banyak yang pulang yang haji? Yang plus sudah ya. Kalau yang reguler belum kayaknya ya. Oh yang reguler sudah pulang. Oh ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan mabrur ya. Itu albir. Lalu ada lagi yang namanya hasanah. Hasanah baik juga artinya kan? Ya hasanah artinya baik ya. Nah makanya hasanah itu merujuk kepada suri toladan. Contohnya di Quran surat 33 ya, ayatnya 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi sungguhnya pada diri Nabi itu terdapat suri toladan yang baik ya. Nah, itu yang disebut dengan ada 5 ya komponen ya. Itu yang dijelaskan bahkan di dalam hadis Rasulullah dan juga ayat-ayatnya sudah disiapkan ya. Ada yang namanya apa tadi? Khair ya. Terus ada yang namanya apa? Ma'ruf. Ada yang namanya albir ya. Ada yang namanya hasanah. Nah itu. Oh baru 4 ya? Kurang 1 ya. Ya apa namanya? Nanti sambil berjalan ya. Baik, kita lanjutkan dengan sisa usia yang ada pada kita. Mari kita tingkatkan dengan menyambung tali silaturahmi. Bu, makanya silaturahmi atau silaturahim tidak boleh diputuskan. Silaturahmi ini antar kita, jangan diputuskan. Apalagi dalam satu majelis taklim ini jangan sampai kita putuskan. Itu ada konsekuensinya ya. Jadi ada sebab, ada akibatnya nanti. Orang yang memutuskan silaturahim akibatnya dilaknat oleh Allah. Maka mari umur yang ada pada kita mari kita tingkatkan. Ya, kita hargai, kita hormati antara kita tetangga yang baik itu muslim maupun yang non muslim. Yang utamakan yang muslim. Ya kalau non muslim itu memang ada hak sebagai tetangga, tetap kita hormati. Tidak boleh diputuskan ya, sekedar kenal karena dia tetangga kita, karena nanti juga ada tuntutan dari Allah ya, karena ada tetangga yang punya 1 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, dan ada tetangga yang punya 3 hak. Nah bagi non muslim dia punya 1 hak sebagai tetangga, yang muslim punya 2 hak, ada yang punya 3 hak sebagai tetangga muslim dan masih ada hubungan kerabat. Nah itu yang harus dijaga. Sebagai saudara yang ada kaum kerabatnya, Quran surat 47 ayat 22 sampai 23. Jangan diputuskan karena ibu akan dilaknat oleh Allah. Surat 47, surat Muhammad ayatnya 22 sampai dengan 23. Adapun memutuskan hubungan silaturahmi dengan non muslim atau dengan sama-sama muslim tapi dia tetangga ya, itu ada hukumannya di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Artinya kalau sampai diputuskan itu akan mendapatkan jelek atau buruknya hisab kita nanti. Karena setiap orang ada hisab. Jadi tugas kita hanya mau dengar apa kata Allah ya. Karena Allah juga bilang ya, fattaqullah ya. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupan. Kita bertakwa menurut kesanggupan kita. Ya. Itu ada di Qur'annya, suratnya 64 ayatnya 16. Ya. Wattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu ya. Kalau enggak salah begitu ya. Mimma razaqnakum kalau enggak salah ya. Lihat Qur'annya surat 64 ayat 16.
64 ayatnya 16, bertakwa menurut kesanggupan. Kita disuruh mau menjadi orang yang mau mendengar, mau taat, menginfakkan harta. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran diri, ibu dipelihara oleh Allah dari pelit, medit, koret, pantat koneng, butut kasir. Tuh, diborong sama orang sudah ya. Jadi ibu dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya ya. Itu dijelaskan ya. Maka Allah akan berikan keberkahan sama ibu. Suratnya berapa tadi? 64. Ya, ayatnya 16 ya. Nah, jadi Allah menyuruh kita mau mendengar ya apa yang disampaikan ya dari Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan lalu beliau sampaikan kepada kita umatnya supaya kita menjadi orang yang mau mendengar ya. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina ya. Ya. Jadi kalau sami'na wa ata'na kami dengar lalu kami taati. Tapi kalau sami'na wa asoina kami dengar tapi kami durhakai. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Karena siksa Allah, azab Allah itu sangat cepat ya, sangat cepat sekali. Nah itu ya. Jadi sisa usia kita ini ayat pendukung tadi adalah amal ya, amal yang baik karena itu akan mendapatkan keberkahan ya dari usia kita ya. Tadi sudah disampaikan bersedekahlah sebelum datang kematian ya. Jangan sampai nanti kalau sudah mati baru ya anaknya buka wasiat mamahnya. Oh nanti mama meninggal kasih ini. Nah orang yang pintar untuk zaman kita sekarang justru sebelum mati kita ya buat wasiat segera ya. Saya pernah dia ngundang saya itu di daerah Rawamangun dan beliau itu seorang dokter kecantikan. Saya diundang, kebetulan yang ngundang saya sih keponakan si dokter ini. Tapi sekali saya diundang, dia senang dengan ceramah saya, diundang lagi sampai ketiga kali. Terus yang ketiga kali dia sudah merasakan bahwa dia punya penyakit kanker sudah stadium 4 ya, dia udah tahu lah ya. Jadi dia tanya sama keponakan jamaah saya itu keponakannya orangnya dari Jaka Permai, Bu Margono dia di Bekasi itu yayasan mana aja yang ya saya kasih tahu ini yang memang membutuhkan. Itu langsung Bu si dokter ini sebelum dia berapa bulan lagi mau meninggal udah diserahkan kosong kok kemana aja dia. Karena itu dia dengar ceramah Bu, dengar apa yang saya sampaikan menurut Quran surat 63 tadi yang Ibu sudah catat ya. Surat Al-Munafikun ya. Surat Al-Munafikun itu ayatnya antara 10 sampai 11. Kata Allah bersedekah atau infakkanlah sebelum datang kematian. Itu sama dia itu terngiang-ngiang Bu. Nah, pas waktu saya di Mekah pergi haji waktu itu. Jamaah saya itu kalau nggak salah WA ya apa mana ya, ibu tanteku udah meninggal katanya. Tante saya sudah meninggal. Innalillahi. Tapi alhamdulillah ibu sebelum itu dia udah mungkin dia dengar kali yang pernah ibu sampaikan, dia kirim ke sini ke yayasan ini sekian puluh juta ya. Dia di sana di Rawamangun tuh dokter kecantikan gitu. Suaminya itu kalau tidak salah dekan di Universitas Muhammadiyah. Jadi saya diundang ke sana 3 kali diundang. Baik sekali Bu. Begitu ketiga kali udah kelihatan sakit memang Bu. Ternyata dia punya kanker. Ya. Akhirnya meninggal dunia. Senang banget itu si ibu murid saya ini yang ngundang saya ke sana. Senang Bu, tante saya sudah meninggal sudah. Ya, dikasihin gitu. Ya memang harusnya seperti itu. Ayatnya kan menyuruhnya begitu. Berarti dia termasuk mau mendengar gitu, ya. Sami'na wa ata'na. Dengar, ditaati langsung diserahkan. Seperti itu ya. Nah, itulah. Jadi dia enggak ragu-ragu karena memang orang yang pengen orang yang husnul khotimah ya. Kan ada su'ul, ada husnul. Husnul khotimah itu orangnya tidak menunda-nunda. Baik itu menunda-nunda taubat, baik itu menunda-nunda berinfak, nanti aja lah. Kayak ibu sholat, nanti aja baru juga azan, ntar sholatnya
tar aja lah, kerjain yang lain dulu gitu ya. Oh jangan, begitu azan langsung. Karena azan itu panggilan loh. Ada 3 panggilan Allah. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan mati, gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau panggilan azan itu ya itu harus segera. Ya, jangan ntar dulu balas WA dulu ya. Atau mau kirim kemana dulu oh jangan Bu. Itu orang yang memiliki sifat husnul khotimah itu tidak menunda-nunda taubat, tidak ragu juga ya. Kalau ragu terhadap Al-Quran itu ada 3 kalau nggak salah yang saya tahu nih ya, mungkin pasti banyak lagi ayatnya. Misalnya di Quran surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang diperintahkan Rasul, ya, ataupun yang dilarang Rasul, dia tidak ragu-ragu. Begitu juga dijelaskan dalam surat 2 ayatnya 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijar uiddat lil kafirin. Itu surat 2 ayatnya 23. Ayat surat 2 juga ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apapun yang dilarang dalam Al-Quran, yang dianjurkan dalam Al-Quran, ya, jangan ditunda. Ya, itu harus saya beritahu nih tentang usia kita yang masih tersisa ini. Yang pertama saya katakan bagaimana untuk menjadi husnul khotimah. Yang pertama menegakkan ketauhidan. Artinya tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah SWT saja. Enggak ada nafsu atau apapun. Seperti kalau kita masih mengikuti keinginan hawa nafsu, itu hati-hati. Jangan-jangan Tuhan kita bukan saja Allah, tapi hawa nafsu. Ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Oh banyak. Ya, banyak. Nah itu husnul khotimah, mari kita tauhidkan Allah. Ya. Yang kedua apa Bu? Ketakwaan. Husnul khotimah itu ketakwaan. Ya. Tadi suratnya 64 ayat 16. Ketakwaan, ya. Itu husnul khotimah. Yang ketiga apa Bu? Istiqomah. Apa arti istiqomah? Teguh pendirian. Teguh pendirian. Kalau ibu sudah punya prinsip, dan prinsip itu merujuk kepada Al-Quran, dan ibu yakin dengan prinsip ibu, itu yang benar. Misalnya prinsip ibu, ya, ngaji itu bukan pilihan. Ngaji itu adalah prioritas. Ngaji itu harus diutamakan, karena ngaji bukan perintah ustazah, ustadz, tapi undangan Allah. Di mana dalilnya? Lihat Quran surat 8 ayatnya 24. Prinsip ibu, saya harus ngaji. Karena ngaji ini adalah prioritas. Dan setiap pekerjaan saya diawasi oleh Allah. Jadi bukan pilihan, ya. Ngaji bukan pilihan, tapi prioritas, harus diutamakan. Karena ngaji bukan undangan ustadz, bukan undangan ketua DKM atau ketua majelis taklim kaum ibu, ya, tapi undangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuqikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, penuhilah undangan Allah dan Rasul. Apabila Allah dan Rasul mengundang kita, untuk apa Allah mengundang kita? Untuk menghidupkan hati kita. Karena banyak orang hidup hatinya mati. Alhamdulillah kita hidup, tapi hati kita juga hidup. Artinya orang yang hatinya hidup, orang yang peka dengan segala sesuatu, ya, yang memang diperintahkan Allah. Termasuk mengaji, termasuk infak, termasuk zakat, termasuk pergi umroh, termasuk haji. Kalau belum, kalau sudah, ya itu hukumnya sunnah, ya. Tapi itu wajib hukumnya sekali dalam hidup kita, umroh atau haji. Ya, nah itu orang yang hatinya hidup tuh orang yang apa Bu? Peka.
Jadi kita bersyukur hati kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kan hati itu macam-macam. Jangan sampai hati ibu sakit, apalagi mati ya, sakit jangan sampai. Kalau bisa hati ini tetap hidup. Ya, artinya kita peka dengan apa yang diperintahkan Allah, termasuk ya bersedekah, membaca Quran. Kalau bisa satu hari dawamkan 1 lembar saja. Kalau banyak-banyak mungkin ibu banyak pekerjaan yang lain ya, tapi paling tidak 1 halaman saja ibu baca itu 1 hari. Justru Allah sangat menyukai orang-orang yang beramal, walaupun sedikit tapi continue ya, tapi didawamkan gitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya apa Bu? Memperbanyak mengingat mati. Kalau istiqomah itu ada di surat 11 ya Bu, ayatnya 112 ya. Allah mengatakan fastaqim billah gitu, kalau nggak salah begitu ya. Suratnya berapa tadi? Ya, Hud ayatnya 112 ya. Fastaqim ya. Kama umirtu. Ya, luruskan ya, fastaqim itu bisa dikatakan luruskanlah kamu ya, sebagaimana aku perintahkan. Barang siapa yang bertobat bersama Nabi ya, maka ya Allah akan dia mengampuni, juga akan menambahkan keberkahan, apalagi dia melampaui batas ya. Nah seperti itu. Memperbanyak mengingat mati, memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya, saya nggak tahu kapan kita dipanggil. Apalagi sudah dengar orang meninggal tanpa sakit, orang meninggal tanpa harus nunggu umur panjang. Ini berarti kita ingat mati. Siapa yang akan kita bawa? Maka berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Insya Allah kalau kita ingat ke situ Bu ya, kita akan selalu berbuat baik. Dan memang Allah mengatakan berbuat baiklah kamu ya. Allah katakan dalam surat Bani Israel surat 17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik untuk siapa Bu? Untuk kita. Ibu berbuat baik untuk siapa Bu? Kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya untuk kita juga. Makanya jauhin perbuatan jahat gitu ya. Nah, surat 17 ayat 7 ya. Jadi ada jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu adalah untuk dirimu. Tapi jika kamu berbuat tidak baik, itu pun kembali untuk dirimu. Jadi kita harus bisa membedakan itu ya. Maka ada perbedaan. Bu, apa sih bedanya kebaikan dengan kebajikan? Ya secara pengertiannya sih beda-beda tipis ya. Kalau kebajikan tadi moralitas tadi, hanya bukan sekedar johirnya terlihat orang itu baik, tapi hatinya juga baik. Ada orang di luarnya baik, hatinya nggak tahu gitu kan. Tapi kita sendiri yang harus ya memahami. Kalau saya ingin jadi orang baik, hati saya juga harus baik. Jauhkan sifat dengki, sifat benci, sifat dendam ya, sifat tidak baik ya, itu tidak sehat. Karena kembali lagi ke masalah hati, ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Apa hati yang sakit? Ya itu dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ya, fi qulubihim maradun fazadahumullah umarodo. Di dalam hati ada penyakit. Apa penyakitnya? Ya, itu tadi benci, iri, dengki, dendam, itu penyakit. Ya, jangan sampai kena kita. Ya berusaha ya Allah bersihkan hatiku. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci dan orang-orang yang bertobat. Ya, setiap saat kita sholat, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya di masa lalu. Islam belum datang kepada saya, atau Islam ya belum saya pahami. Makanya ketika Rasulullah menangis di kubur ibunya. Kenapa Rasulullah menangis di kubur ibunya? Karena ditolak permintaan ampunan beliau. Ya. Kenapa? Karena ibunya bukan orang Islam. Ibunya hidup di zaman patroh. Apa patroh?
terputusnya pengiriman Rasul. Namanya patroh. Terputusnya pengiriman Rasul. Lihat Quran surat 5 ayat 19. Surat 5 ayat 19. Nabi menangis. Ketika Nabi menangis memohon ampun untuk ibundanya, turun Quran surat 9 ayat 113. Ya, ini ilmu ya, Ibu jadi tahu. Surat 5 ayat 19 itu zaman patroh. Apa zaman patroh? Pemutusan pengiriman Rasul. Coba Ibu cek, takut saya salah ya. Lalu kenapa Nabi dilarang mohon ampun? Turun surat 9 ayat 113. Nabi menangis. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana ibu saya ya Rasul? Kata Nabi, ibumu dengan ibu saya sama, gak dapat ampunan dari Allah. Quran surat 9 ayat 113. Zaman patroh surat 5 ayat 19. Ada Bu? Ya, 5:19 patrah ya. Terus 9:113 Allah ya melarang Nabi mintakan ampun untuk orang musyrik. Karena Nabi ibunya itu ya dia hidup di zaman patrah. Tapi ada pendapat lagi. Mudah-mudahan Allah memaafkan ya keluarga Nabi ya hidup di zaman belum dikirimnya Rasul. Berarti kan salah haram halalnya nggak tahu karena belum ada wahyu yang melarang mengharamkan ya. Ya semoga saja ya nanti Allah ampuni itu dosanya ya. Jadi orang-orang sebelum datang Rasulullah, karena begitu Rasulullah datang diutus menjadi Rasul ya, maka sudah tidak ada lagi yang namanya zaman patroh. Nah, itu muncul zaman Islam ya. Karena Nabi membawa ajaran Allah melalui wahyu gitu kan. Itu. Jadi ada yang disebut dengan zaman patroh, terputusnya pengiriman Rasul atau terputusnya ketauhidan ya. Baik Ibu, jadi yang kita tahu dari husnul khotimah itu ya memperbanyak mengingat apa? Mati. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil ya Bu, tapi kita sudah sedikit punya bekal, harus yakin. Kemudian bersikap benar atau jujur ya. Jadi bicara jangan sampai sama anak cucu, tetap kita harus menjadi orang yang jujur ya. Karena Allah menjelaskan itu dalam surat 9 kalau nggak salah di ayat 119 ya. Dalam surat 9 ayat 119 ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa kunu ya ma'as shadiqin. Kalau salah gitu ya, suratnya 9 ayatnya 119. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadilah kamu bersama orang-orang jujur ya. Jujur, jangan sampai kita bohong dan sebagainya. Kemudian berbaik sangka. Ya. Jadi husnul khotimah itu orang yang selalu berbaik sangka ya pada Allah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ada di ayat 216. Kutiba alaikumul qital kata Allah, diwajibkan atas kamu berperang. Perang apa nih gitu ya? Nggak mungkin lah kita perang bawa senjata, sudah nenek-nenek mana kuat buat senjata ya. Oh perang hawa nafsu ya Bu ya. Dikatakan kutiba alaikumul qital ya. Wa asa antakrahu saya, boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal yang kamu nggak suka itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu nggak mencintai sesuatu, padahal yang kamu cintai itu tidak baik buat kamu. Allah mengetahui sementara kita tidak tahu ya, hakikatnya juga nggak tahu. Nah itu ya, itu husnul khotimah ya, berbaik sangka. Sangat berkaitan erat ya dengan perintah untuk bertawakal, untuk bertakwa ya, meyakini kasih sayang Allah ya. Itu karena di dalam hadis Nabi, hadisnya riwayat Imam Ahmad, Ibu cari hadis Ahmad
Nomor hadis 976. Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya. Ana inda zanni abdi bi. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku. Kalau sangkaan hambaku seperti itu, aku iyakan. Ya. Zaman dulu ada orang masih percaya mitos-mitos. Duh, cecek jatuh di kepala. Ada yang apa? Ada yang mati. Percaya ibu? Jangan, itu mitos. Ya. Oh, ada kupu-kupu. Ya. Aduh, ini get. Nah, mau lihat orang jauh apa mau nangis? Wah, itu macam-macam orang. Tangannya gatel. Yang mana nih yang gatel? Yang kanan apa yang kiri? Kalau yang kanan buang. Kalau yang kiri mau dapat duit. Arisan udah nggak ada. Dapat dari mana ya? Arisan sudah dapat. Itu nggak boleh. Itu termasuk syirik khauf. Syirik yang tersembunyi. Nggak boleh ya. Nah, makanya kita berilmu. Makanya kalau kata orang begitu ibu percaya, berarti ibu agamanya ikut-ikutan. Ya. Padahal di surat 17 ayat 36 Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa yang kamu enggak tahu ilmunya. Pendengaran, penglihatanlah hatimu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana nih kamu taunya? Nah, makanya ilmu itu penting. Ya. Kalau orang tua kita dulu kan ikut apa aja kata bapaknya ini ikut. Kata ibunya begini ikut. Jangan suka diri di depan pintu. Ayo. Padahal kan ngalangin orang lewat. Apa jadak? Apa katanya? Susah jodohnya. Ya. Kalau orang dulu tuh kan masih percaya wali-wali tuh. Wali-wali itu katanya bisa jalan di atas air. Ibu percaya nggak? Lo alam ya. Makanya ibu harus tahu kalau dalam bahasa kita ini bahasa Islam itu ada yang namanya mukjizat. Ada yang namanya karomah, ada yang namanya maunah. Ya, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Ada lagi istidraj, ada lagi ya banyak lah ya. Jadi yang namanya wali itu ibu juga bisa jadi wali kalau ibu beriman dan bertakwa. Di mana dalilnya? Ada di surat Yunus ayatnya 62-63. Wali-wali Allah itu. Jadi kita bisa jadi wali kalau kita takwa, kalau kita beriman, kalau kita ya bisa jadi wali. Tapi orang tua kita dulu beda pemahaman masalah wali. Kalau hari Jumat itu sudah ada di Mekah. Lewat apa dia ke sana? Kalau di Serang itu ada bu yang namanya Batu Quran. Siapa di sini orang Serang? Jadi ada di dalam kayak ada apa sih? Bukan danau. Kalau danau luas ini nggak begitu luas. Ada ya bu ya? Itu katanya di dalamnya ada Batu Quran. Siapa yang bisa menyelam itu akan kaya. Wah kaya kan harus ikhtiar. Nggak mungkin nyelam tiba-tiba jadi orang kaya. Bayangin coba ibu-ibu majelis taklim satu bus. Turun di depan yang dekat ada itu apa kayak bukan danau siapa namanya itulah ya kayak kolam yang agak besar ya ibu-ibu satu bus turun semua maklum berapa jam perjalanan Jakarta Serang pengen pipis kencing di situ semuanya. Lalu bagaimana kalau nyilem di situ ya minum kencing orang. Nauzubillah bodoh pemikirannya ya. Kenapa bu? Karena tidak belajar ilmu ya. Padahal bu di bawahnya itu ada puseran. Yang namanya puseran kita nggak bisa melawan puseran. Mau menyelam muncul lagi, mau nyelam muncul lagi. Ini orang pintar gitu. Ya pantesan nggak bisa. Jadi nggak bisa jadi orang kaya. Harus kerja menjadi orang kaya. Begitu bu kepercayaan orang dulu. Jadi begitu kita belajar ilmu nih. Ternyata apa kata orang tua dulu. Bener juga ya belum tentu juga ya. Bu, kalau kiai ini mah setiap Jumat adanya di Mekah. Kita aja susah, harus ada visa, harus ada paspornya, harus
Ya, ini mah ujuk-ujuk sampai di Mekah, besoknya muncul lagi di situ. Masya Allah, nggak masuk akal. Ya, makanya Islam tidak menolak rasional, ya, tidak menolak akal. Makanya akal mesti dijaga. Jangan, ya akal mesti dijaga. Seperti itu. Ibu masih ada waktu, barangkali mau tanya. Tapi kalau tanya tolong ditulis Bu. Kalau ditulis apa yang mau Ibu tanyakan ya, jadi bisa enak saya jawabnya langsung. Kalau bertele-tele agak jauh, samar-samar kedengarannya, jadi kurang dengar. Gitu ya. Jadi itulah husnul khotimah, kita berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu mau tanya. Ya. Ini tadi itu Ibu belum selesai deh. Yang komponen itu untuk Oh iya, kurang satu. Iya. Pertama khair ya. Yang kedua ma'ruf. Yang ketiga albir. Yang keempat hasanah ya. Yang kelima aduh apa ya? Menjadi lupa. Apa yang kelima ya? Ini pertanyaan? Oh, ya. Saya kira pertanyaan. Ya, Bu Agus nanti saya telepon aja ya. Apa saya WA saja ya? Jangan lupa ya. Waktunya biar jangan sampai habis ya. Ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pahami ya hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu juga tadi saya katakan apa suul khotimah sudah ada gambaran ya. Ada dengan husnul khotimah itu dengan menegakkan ketauhidan ya. Jadi kita tidak ada Tuhan yang kita sembah ya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang namanya suul khotimah mungkin perlu Ibu tahu, ragu-ragu, itu nggak boleh ya. Orang yang ragu-ragu itu tandanya jelek pada akhir kehidupannya ya. Harus yakin ya. Jadi tadi sudah ada gambaran di Quran ada 3 surat kalau tidak salah atau 2 surat ya. Surat 49 ayat. Ya, 16 kemudian 15 ya. Kemudian ya surat 2 ayat 23, kemudian di surat 2 ayat 2. Nggak salah. Jadi kita tidak boleh ragu. Kemudian yang kedua, orang yang suul khotimah itu suka menunda-nunda tobat. Ya, menunda-nunda tobat. Jadi kalau bisa segeralah bertobat. Apalagi banyak kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak istiqomah. Ibu tidak ajek ya. Jadi kalau mau ibadah tuh ajek. Kalau sudah tahu ada terutama ibadah yang wajib dan sunnah seperti sunnah rawatib, kalau udah biasa qobliyah subuh ibu kerjakan terus ajek ya. Qobliyah zuhur juga ajek dua-dua ya. Badannya ada yang 2 ada yang 4 boleh ya. Kemudian asar tidak ada ya. Tapi kalau bisa asar itu doa seperti doa waktu subuh ya. Nah, jadi waktu subuh itu kan banyak-banyak yang kita baca. Itu kalau bisa asar karena perintah Allah itu berdoa pada pagi dan petang ya. Paginya subuh, petangnya asar lah kira-kira ya. Kemudian terlalu angan-angan, panjang angan-angan ya. Nah, jadi jangan sampai kita banyak angan-angan, banyak memikirkan dunia itu angan-angan ya. Harus sadar bahwa dunia bakal ditinggalkan ya. Jangan terlalu, apalagi kalau sudah sekarang lah udah nggak begitu kayak muda dulu ya. Kalau muda ini banyak keinginan ini ya, sampai kita korban ini korban itu. Tapi kalau sekarang udah banyak mendekatkan diri kepada Allah, udah nggak ingat lagi dunia ya. Jadi yang kita ingatkan bagaimana nanti apakah diterima atau tidak. Jadi ada rasa takut tidak diterima, tapi ada harapan ya kita diterima. Kalau harapannya kita yakin dengan tadi yang sudah saya sampaikan ya, harta anak hanya perhiasan, tapi amal soleh yang ibu kumpulkan itu yang abadi di sisi Allah dan itu akan menjadi harapan. Nah, di situ kita ingat oh ya mudah-mudahan ya. Jadi ada berharap, tapi ada rasa apa? Takut nggak diijabah. Kemudian
Cinta dunia, hubud dunia, wa karahiyatul maut. Ada orang cinta dunia tapi takut mati. Ya, cinta dunia tapi takut mati. Saya katakan orang yang beriman gak takut mati, ya. Karena kita sudah mengumpulkan bekal, ya. Terus dari sekarang ini ibu istiqomah ngajinya, ya. Tadi saya katakan ngaji itu adalah prioritas, bukan pilihan, ya Bu ya. Ya usahakanlah sekali dalam seminggu. Ngajinya berapa kali di sini? Seminggu sekali. Nah, ya, alhamdulillah. Apalagi banyak ustadz pendatang, ustadz ya tamu, ya, satu tadi yang memberikan ilmu itu luar biasa. Sebenarnya ibu harus sudah bisa jadi kayak saya duduk di sini, ya, karena ilmunya sudah banyak, ya. Kemudian bergaul pada orang-orang yang dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, jauhkan. Jadi yang namanya su'ul khotimah itu orang itu senang bergaul sama orang yang bisa mempengaruhi kita dalam hal-hal yang buruk. Ya, kalau ibu sudah tahu orang yang ngajaknya gimana, ibu hati-hati. Ya, boleh berteman karena perintahnya berteman, bergaul, ya, tapi hati-hati. Kemudian batin menyalahi yang zahir. Nah, ini seperti orang munafik. Batinnya menyalahi yang zahir. Jadi di zahirnya iya, di batinnya sebenarnya no, menolak, ya. Jadi orang munafik kayak gitu, ya. Oh iya, tapi di hatinya menolak. Nah itu, ya, batinnya menyalahi yang zahir. Ya, jadi antara zahir dengan batin tidak sinkron, ya. Jadi kita harus sama-sama. Yang terakhir, yang ke-8, hati terkait dengan selain Allah, ya. Hatinya terkait dengan selain Allah. Jadi masih ada berat ke dunia, ya, atau masih banyak yang mungkin orang-orang sekarang ini ya mungkin karena kebodohannya, ketidaktahuannya, dan tidak bergaul seperti ibu-ibu, bergaul dengan orang-orang solehah, ya. Contoh misal, masih ada yang misalnya, Bu, saya mau dagang nih Bu, tapi biasanya kalau orang dagang itu suka cari penglaris, ya. Ibu tahu nggak di mana tempat kita minta supaya dagangnya laris, gitu. Nah, kalau orang yang beriman, ibu minta aja sama Allah. Kalau minta sama Allah nggak pakai perantara, ya Bu ya, langsung, ya. Wasta'inu bisabri wasolah, pintar. Mohonlah kepada Allah dengan sabar, dan sabarnya ikhtiar, bukan sabarnya meneng wae, ya. Nah, jadi sabar itu ikhtiar, berusaha. Oh ada Bu, di mana? Di sana nanti, ayo pergi. Dan ibu yang ngasih taunya itu dapat. Wah, pulang dari sana dapat ini. Saya ingat Bu, zaman dulu masih saya kecil. Ada orang dagang gado-gado, di tempat uangnya itu ada cabai, ada bawang. Tanya untuk apa? Biar laris. Jadi kalau pengen laris mintanya kemana? Memang tidak seperti sesuatu yang minta kepada selain Allah cepat, instan, ya. Kita ini perlu sabar, ya. Kalau hari ini nggak laku, mungkin lusanya. Sampai ada nih tukang sol sepatu, ya, ditanya, Bang, satu hari dapat berapa? Ya lumayan sih, 1-2, katanya. Ada 3, ada. Apalagi kalau abang sholat lebih banyak lagi, katanya. Dia mikir, abang, kalau saya sholat lebih banyak lagi, ya. Besok pagi-pagi dia ke masjid, subuh-subuh dia ke masjid sholat subuh, padahal nggak pernah sholat loh, karena diiming-imingi kalau sholat lebih banyak lagi dapat rezekinya. Sholat ya, begitu sholat sarapan, sol sepatu, ya sampai sore. Sekali-kalinya jam 5 udah mau deket maghrib dapat 1. Udah gitu sendal juga udah butut. Nah, besoknya ketemu sama yang nganjurin sholat. Sebelum sholat dapat berapa Bu? 3 kali 4. Begitu sholat cuma dapat 1, itu pun udah mau pulang. Apa jawabnya orang yang tidak beriman? Saya nggak jadi, nggak mau sholat. Sholat aja cuma dapat 1, ya, nggak sholat dapat 3. Apa jawab temannya? Bu, Pak, 3 Bapak tidak sholat tidak ada berkah. Sholat dapat 1 ada berkah. Mana ngerti orang yang begitu berkah, itu udah berkah, ya Bu ya. Akhirnya orang itu memang ditutup mata hatinya oleh Allah,
Gak sholat lagi. Berarti apa yang didapatkan walaupun banyak tapi tidak ada keberkahan dari Allah. Itulah ya bedanya antara orang yang usaha dengan sholat ya dan tidak sholat, pasti ada perbedaan. Di dunia dia dapat, di akhirat gak dapat. Tapi kalau orang yang sholat walaupun hanya dapat satu, di dunia dapat sebegitu, tidak sesuai dengan harapan, walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi di akhirat ada ya amalnya yang nunggu. Saya kira itu ya Bu ya. Demikian Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kita langsung doa saja untuk Ibu Hajah Sukarti. Mas, Ibu Hajah Sukarti sedang sakit ya? Ibunya Bu Santi sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Mamanya Bu Santi di Primaya Cikini. Rumah sakitnya? Iya. Ya. Yuk kita doa ya Bu ya. Mudah-mudahan doa Ibu semua ibu-ibu yang solehah mau diijabah oleh Allah ya. Artinya hari ini Ibu sudah patuh memenuhi undangan Allah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Allahumma rabban nas al-ibil basali Ibu Hajah Sukarti, ibunda dari Ibu Santi binti Bapak Haji Sukirman, dan Ibu Komala binti Pulan. Wasbihi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqam. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasbiyak. 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 Bismillahi arkika wa min kulli syai'in yu'zika wa min kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yasfi bismillahi arkik. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup di antara kami maupun yang sudah wafat. Luaskan kubur mereka ya Allah bagi ibu kami yang sudah wafat, ayah kami yang sudah wafat. Beri kenikmatan saat ini ya Allah, karena putrinya sedang beribadah kepadamu ya Allah. Sampaikan doa kami ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa mereka, kesalahan mereka di masa lalu, kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka ya Allah. Engkau maafkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan ilmu ini ya Allah untuk dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang memahami agamamu ya Allah, agar kami terus mendekatkan diri kepadamu ya Allah, agar Engkau terima segala upaya, ikhtiar dan ibadah kami pagi, siang dan malam hari. Ya Allah, kami mohon kepadamu, wabil khusus kepada ibunda Ibu Hajah Sukarti, ibunda dari Ibu Santi, angkatlah penyakitnya ya Allah. Tidak akan sembuh beliau tanpa mendapatkan kesembuhan darimu, di mana sakitnya tidak berbekas lagi. Ibu Komala binti Fulana, semoga Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau berkahi kehidupan usianya. Engkau berkahi juga kehidupan usia kami yang hadir, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih sehat ya Allah. Semoga ya Allah Engkau bimbing hati kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat
antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu-ibu dan mohon maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang berkenan di hati atau yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakillah khairan Bunda Syahrini yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga semua yang sudah beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang selalu istiqomah dan memaksimalkan sisa usia kita dalam berfastabiqul khairat. Dan umur yang dititipkan oleh Allah menjadi umur yang berkah dan penuh manfaat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah ya. Nanti saya sampaikan. Amin. Ibu, baru saya ingat soleh. Kepada ibu-ibu pengurus MTDI, kami ingatkan setelah acara kajian ini kami akan ada rapat di ruang kaca. Jadi untuk jangan pulang dulu kepada ibu-ibu pengurus. Terima kasih. Iya, anakku. Oh my God. Sendiri. Tadi aku datang udah telat jadi makanya nggak ketemu. Oh. Ibu putih amat, mukanya sekarang. Pakai bedak biasa. Ya tuh. Aku balik dulu ya. Oh iya. Oh iya, sama-sama ya. Makasih banyak. Cirebon kok agak ke Jawa yang ya. Tapi Kuningan mah Sudah. HN jemput. Ayah. Oh, alhamdulillah.